Perkenalkan, nama saya Angelina Nome, NIM 19410197, mahasiswi Fakultas Ekonomi semester 4, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester etika bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus yang saya ambil adalah pelanggaran etika bisnis pada PT Garuda Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya sejak berdirinya pada tahun 1949. Garuda Indonesia pada awalnya diberi nama Garuda Indonesia Airways atas keputusan Presiden Soekarno, terus berkembang hingga saat ini dikenal sebagai Garuda Indonesia. Sepanjang tahun 1980-an, Garuda Indonesia telah melakukan revitalisasi dan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan bagi karyawannya dengan mendirikan Garuda Indonesia Training Center. Pada tanggal 11 Februari 2011, PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan publik setelah penawaran umum perdana atas Rp6.335.738.000 lembar saham perusahaan. Saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan kode GIAA. Sejak saat itu, Garuda Indonesia semakin mengepakkan sayapnya dalam dunia penerbangan hingga melayani 83 destinasi di seluruh dunia dan Indonesia. Selain itu, melalui konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan kerahmat tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Perjalanan kasus PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia dalam praktek bisnis mereka, salah satunya kasus persekongkolan antara para pelaku usaha untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Selanjutnya pada tahun 2019 lalu publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu yang terakhir, PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait melaporkan keuangan. Dalam kasus ini, Komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik
auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh Kemenku karena terbukti bersalah. Ketiga kasus di atas merupakan beberapa contoh kasus di mana 5 prinsip nilai sincerity yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia lalu telah dilanggar oleh beberapa pihak internal perusahaan, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari etika bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang berikut adalah analisis kasus. Deputi Komisaris Pengawasan Pasar Modal 2 OJK Fakri Hilmi menjelaskan pelanggaran yang ditemukan regulator adalah beberapa hal. Yang pertama, dalam laporan keuangan tersebut menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Maha Aero Teknologi atau Mahata senilai 239 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang, tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada tahun 2018, maskapai BUM meraih laba bersih sebesar 5 juta US dollar. Yang berikut adalah perusahaan Garuda seharusnya mencatatkan kerugian sebesar 213 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun di tahun 2017. Berubah menjadi laba 5 juta US dollar pada tahun 2018. Lalu pelanggaran yang kedua, kata Fakri, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan kenapa dua komisioner Garuda, yaitu Khairal Tanjung dan Doni Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Sehingga hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK. Atas hal itu, Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM. Peraturan Bapepam mengungkapkan pelaporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu solusi. Dengan dilakukannya analisis terhadap penyimpangan yang sudah dilakukan, sudah sangat jelas PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan yang tidak termaafkan oleh banyak pihak. Seorang komisaris perusahaan ini harus dihukum dengan setimpal atas apa yang sudah dilakukannya, termaksud seorang akuntan perusahaan yang sudah salah memilih langkah dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan, dan akuntansi publik yang memberi opini yang salah. Karena PT Garuda Indonesia merupakan BUMN yang dibuat oleh pemerintah, seharusnya melakukan tugas dengan tanggung jawab yang penuh. Kejujuran yang harus selalu ditanamkan dalam kejujuran citra perusahaan ini. Bukan malah mengelabui citra perusahaan ini. Banyak orang dengan cara seperti ini
sebagai akuntan publik seharusnya lebih berani dalam mengambil opini. Karena sejatinya seorang akuntan publik independen, yaitu berdiri sendiri tanpa harus ada terpengaruh dari orang lain, dan sebagai akuntan dan manajemen perusahaan harus berbuat sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati. Jangan takut mengambil tindakan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.